Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Andri Kaiki dari Prodi S1 Teknik Informatika. Nah, jadi dengan ini saya akan menjelaskan mengenai dampak penerapan game dalam sistem pembelajaran. Nah, jadi agenda pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah pertama, yaitu konsep game-based learning. Jadi kita bisa memahami apa itu pendekatan permainan, eh, pembelajaran yang berbasis permainan. Yang kedua ada dampak positifnya, yang ketiga dampak negatif, yang keempat ada studi kasus dan juga kesimpulan dan saran. Nah, kita mulai dengan latar belakang mengapa saya mengambil ini. Perkembangan teknologi digital menghadirkan inovasi pembelajaran berbasis game yang meningkatkan motivasi, interaktivitas, dan juga hasil belajar siswa. Game-based learning atau yang kita singkat dengan GBL bisa menawarkan pengalaman belajar yang menarik dan efisien. Namun, penerapannya juga menyisakan resiko seperti kecanduan, kehilangan konsentrasi, dan juga berkurangnya minat pada pembelajaran tradisional. Diperlukan juga kajian mendalam untuk mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatifnya. Nah, jadi apa itu game-based learning? Game-based learning ini bukan hanya sekedar gamifikasi, tapi GBL menggunakan permainan sebagai sumber belajar utama, bukan hanya menambahkan elemen game ke dalam pembelajaran. Nah, jadi di GBL ini kita bisa mendapatkan pengalaman langsung, yaitu siswa belajar melalui pengalaman interaktif yang menyenangkan dan merangsang, bukan hanya membaca ataupun mendengarkan. Dan terakhir, kita bisa meningkatkan partisipasi, dikarenakan media pembelajaran interaktif berbasis game ini berhasil meningkatkan motivasi dan prestasi akademis siswa. Jadi dampak positif dari GBL ini adalah yang pertama ada motivasi yang meningkat, yang kedua ada berpikir kritis dan juga meningkatkan kolaborasi tim. Motivasi siswa meningkat dikarenakan platform seperti Kahoot atau Quizizz mengubah suasana kelas menjadi lebih hidup dan interaktif. Dikarenakan ya karena siswa itu turut berpartisipasi gitu kan. Terus yang kedua ada berpikir kritis. Jadi siswa itu bisa melakukan analisis yang mendalam, memilih strategi yang tepat, dan mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Dan yang ketiga ada kolaborasi tim. Jadi di game multiplayer ini bisa mengembangkan kemampuan membagi peran. Jadi ada yang mengambil peran ini dan juga ada yang mengambil peran ini. Jadi kita bisa bekerja sama dan juga membangun komunikasi yang efektif. Dan juga tidak terlepas dari dampak negatif ya, karena GPL ini bisa menyebabkan potensi potensi kecanduan, masalah kesehatan, gangguan konsentrasi, dan kesenjangan akses. Nah, selanjutnya ada studi kasus yang sudah saya lakukan risetnya. Jadi di kisah suksesnya itu misalnya ada Unus Tako for Question Card. Jadi di bahasa Indonesia kelas 7, peningkatan hasil belajar signifikan dengan siswa lebih aktif dan juga antusias. Terus ada juga kisah di digital GPL di SMPN 4 Malang. Yaitu di mata pelajaran IPS terbukti meningkatkan motivasi dan juga hasil belajar siswa. Nah, tapi ada juga tantangannya. Di SMPN 1 Manila Utara, hubungan erat antara frekuensi bermain game online dengan penurunan prestasi akademik siswa itu ada gitu. Jadi karena adanya frekuensi bermain game online itu naik, jadi terjadi juga penurunan prestasi. Jadi pelajaran penting untuk pendidiknya itu perlu bijak untuk menyeimbangkan potensi positif dengan potensi negatifnya. Nah, di pertimbangan dampaknya kita bisa lihat di sini ada perbandingan dampak dan dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dampak positifnya itu motivasi belajar meningkat, kreativitas berkembang, kolaborasi tim kuat, dan juga retensi pengetahuan yang lebih bijak. Nah, dampak negatifnya ada juga tapi resiko kecanduan, distraksi dari materi, masalah kesehatan fisik, dan juga kesenjangan akses teknologi. Nah, jadi untuk menyukseskan ini perlu pengelolaan yang bijak, yaitu pada implementasi yang terencana dan juga terkontrol. Nah, jadi kesimpulannya adalah penerapan game dalam sistem pembelajaran memiliki dampak yang signifikan. Game mampu meningkatkan motivasi, kreativitas, kolaborasi, dan retensi pengetahuan siswa. Namun jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan kecanduan, distraksi, masalah kesehatan, hingga kesenjangan akses. Nah, jadi kesimpulannya adalah di GBL ini menawarkan transformasi pembelajaran lebih interaktif dan juga efektif. Ini juga menjadi salah satu faktor ini kenapa GBL itu bisa menjadi potensi besar di masa depan jika diimplementasikan dengan baik. Yang kedua, perlu kehati-hatian karena memang memerlukan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat. Dan yang ketiga, itu suksesnya bergantung pada memanfaatkan kemampuan untuk menyeimbangkan manfaat dan juga risiko. Rekomendasi untuk implementasinya adalah yang pertama, seleksi game yang tepat. Yang kedua, pengawasan dan kontrol waktu. Dan yang ketiga, akses yang merata. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.